Jangan meditasi sambil tiduran, karena nanti dampaknya adalah Rahayu, Namaste. Ya, oke, kita kali ini akan membahas satu tema tentang meditasi, ya, terutama tentang tentang postur. Karena banyak sekali yang menanyakan, apakah kalau saya meditasi itu boleh sambil tiduran, ya, dan apa efeknya? Karena mungkin banyak di luar sana yang mengatakan bahwa jangan meditasi sambil tiduran, karena nanti dampaknya adalah ini, ya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa tiduran nggak apa-apa. Nah, masing-masing punya pendapat ya yang berbeda. Nah, saya punya satu sudut pandang tentang postur di dalam melakukan meditasi, terutama bagi para pemula yang belum pernah melakukan meditasi. Saran saya adalah duduk, ya. Alasannya yang pertama ya supaya nggak ketiduran gitu ya kalau posisi tidur. Namun bukan itu alasan yang utama sebetulnya. Kenapa harus duduk? Meskipun dengan duduk dengan cara bersandar, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa duduk dengan tidak bersandar. Karena meditasi biasanya akan dilakukan oleh seorang praktisi itu dengan duduk tegak gitu ya, bersila ya, dengan postur tertentu, katakanlah lotus, semi lotus, macam-macam. Nah, kenapa harus duduk ya? Karena kalau kita mengacu dari sebuah tradisi, ya, tradisi meditasi, ya, kita macam-macam lah meditasi. Tradisinya ada yang ya sebutlah misalkan kayak meditasi Kundalini, ya kan? Bahkan kalau saya di meditasi Prana Samadhi, di mana kedua meditasi ini, jenis meditasi ini biasanya itu sangat disarankan dan dianjurkan, bahkan wajib untuk duduk. Ya. Kalau di meditasi kita mengenal adanya 7 cakra, bagaimana ketika kita mampu nantinya menyelaraskan cakra kita ini, mulai dari cakra dasar yaitu Muladhara, kemudian yang berikutnya naik adalah cakra Swadhisthana, kemudian Manipura, kemudian Anahata, Visuddha di bagian tenggorok sini, ya, Ajna, dan kemudian Sahasrara itu di atas sini. Next kita akan bahas masing-masing dari cakra ini. Nah, sedangkan kalau di tradisi meditasi prana, ya, yang saya ajarkan Prana Samadhi, meditasi Prana Samadhi, kita akan mengenal ada 5 prana, ya, yang letaknya ada di menyebar di seluruh tubuh kita. Yang pertama mungkin namanya adalah Apana, kemudian Samana, dan yang ketiga adalah Prana, yang keempat Udana, yang kelima Vyana. Nah, ini juga nanti akan kita bahas lagi. Bukan masalah itunya, tapi yang lebih penting adalah dari kedua tradisi yang berbeda ini, keduanya itu meyakini ya, bahwa ketika kita ingin melakukan meditasi yang notabene itu lebih banyak berbicara tentang energi vibrasi seperti itu, tubuh kita setidaknya harus menempel dengan ground, dengan tanah tempat kita duduk. Ya. Hal itu adalah tujuannya adalah untuk menyelaraskan energi dari bawah ke dalam diri kita. Nah, itulah kenapa kita harus duduk ketika kita melakukan meditasi, di mana semuanya mesti berawal dari cakra Muladhara, cakra dasar. Jadi alasannya kenapa kok harus duduk gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah sebetulnya dengan kita duduk itu adalah untuk melatih kedisiplinan, ya, disiplinan. Karena dengan kita bermeditasi, sebetulnya kita ini mau diajarkan untuk disiplin dalam melakukan sesuatu. Terlebih-lebih memang dalam meditasi ini seperti itu. Namun terlepas dari itu semua, ya kembali kita mengatakan ini adalah tradisi esoteris, yaitu tradisi yang memang disepakati atau diamini oleh mereka yang memang menjalankan tradisi meditasi ini, ya, baik itu meditasi Kundalini, meditasi Prana Samadhi, sama. Jadi saran saya adalah Anda harus duduk dengan posisi tegak, ya. Masalah bersandar atau tidak itu urusan nanti.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa jangan meditasi dengan tidur, alasan saya adalah itu. Dan memang sih kalau kita dalam posisi tidur itu memiliki pengaruh yang akan membawa kita justru pada kondisi tidur, gitu. Jadi bukan masuk pada state atau kondisi ketika kita bermeditasi. Jadi itu alasannya. Ya, semoga membantu. Dan seperti biasanya sebelum saya mengakhiri video, saya ingin menyelaraskan energi saya dengan energi yang ada dalam diri saya saat ini untuk kebaikan bagi siapa saja yang menonton video ini. Dan jika memang nantinya memberikan manfaat untuk Anda, setidaknya sebarkan pada orang lain kebaikan. Ya. Oke. Cukup diniatkan, tidak usah dianalisa, ditanyakan bagaimana atau apa. Hanya diniatkan untuk kebaikan siapapun yang melihat video ini. Semoga keselarasan energi yang ada dalam diri saya dengan energi yang ada dalam diri teman-teman semua selaras dengan semesta, jalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Niatkan saja, tarik nafas, semoga energi ini memberikan keselarasan dengan energi teman-teman semua, serta keselarasan dengan energi semesta akan menjadi buah kebaikan buat siapa. Jika hal ini memberikan kebaikan untuk teman-teman, silahkan dibagikan kepada yang lain. Silahkan follow jika yang belum follow. Silahkan like jika memang ini memberikan manfaat. Dan silahkan komen jika ada yang ditanyakan. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam damai jiwa.